Kingdom Kids, apa kabar? Kembali lagi sama kakak Cynthia. Semua pada sehat-sehat, amin. Yuk kita mau nyanyi satu lagu, yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau memberkati anak-anakmu Kingdom Kids Tuhan. Kau memberkati dimanapun mereka berada. Kau memberi kesehatan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di sini siapa yang tahu binatang apakah ini? Nih, binatang apa? Yo, ini adalah bunglon. Ada yang pernah melihat bunglon? Bunglon. Bunglon itu kira-kira kalau melindungi dirinya dengan apa ya? Bunglon melindungi diri dengan merubah warna kulitnya. Kalau dia di putih, dia berubah menjadi putih. Tapi kalau dia di hijau, nih seperti baju tante hijau, dia berubah menjadi warna hijau. Kenapa dia bisa berubah-berubah itu? Nah, Tuhan sudah menciptakan dia ini unik ya, karena dia bisa melabuhi musuhnya apa aja, belalang, semut, apalagi ya musuhnya ya, jangkrik. Bisa melabuhi musuhnya dengan cara ini, merubah bentuk warna tubuh. Nih, dia melindunginya dengan cara begitu. Kalau nggak begitu, dia pasti kalah sama musuh-musuhnya. Nah, dengerin ya, nih ada cerita ini. Suatu hari di sebuah taman, belalang di mana sih kok nggak datang juga? Ucap bunglon kesal. Belalang kemana sih? Kok nggak datang juga? Karena telah menunggu cukup lama, si belalang daun yang melihat tingkah bunglon pun tertawa. Yang melihat tingkah bunglon tertawa di balik daun. Hahaha. Bunglon benar-benar tidak dapat melihatku, ucap belalang. Sombong nih belalangnya. Nah, ucap belalang daun bangga. Hei bunglon, aku sudah dari tadi bersembunyi di sini. Kamu tidak melihatku ya? Hahaha, aku berhasil. Kamu sengaja mengerjaiku ya. Kamu sengaja mengejariku ya. Awas kamu, kutangkap. Teriak bunglon. Belalang daun pun segera terbang meninggalkan bunglon. Tetapi ketika ia membalik badan, hei bunglon, kamu di mana? Tiba-tiba dari belakang, bunglonnya nggak kelihatan ya kan? Karena bunglon bisa berubah warna. Tiba-tiba dari belakang, bunglon muncul menangkap belalang daun. Mentang-mentang tubuhmu bisa berganti-ganti warna, jadi gantian mengerjaiku ya, mengerjaiku. Nah, di sini kan nih si belalangnya tadi sombong ya, karena bangga karena bisa mengelabui bunglon, padahal si bunglon lebih bisa mengelabui karena dia bisa merubah warna
tubuhnya. Nah, intinya apa ya? Nih, setiap kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa seperti bunglon. Bunglon kan istimewa banget ya. Karena apa? Karena bisa merubah-ubah warnanya dari dimana dia berada. Nah, kita pun diberi kemampuan untuk melindungi diri. Kalau kalian kan pasti bisa melindungi diri kalian kan. Contohnya kalau kalian digigit sama semut apa kalian pasti akan mukul binatang itu kan. Duk. Wah, itu contoh kecil untuk melindungi diri kalian. Tetapi kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri kita sepenuhnya karena ada banyak hal yang di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu belajar untuk menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Nah, sama juga nih ceritanya dengan Simpson. Nah, Simpson itu adalah anak Tuhan. Dia diberikan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Dari mana kekuatannya berasal? Dari rambutnya. Nah, Simpson itu seorang laki-laki, tapi dia tidak pernah memotong rambutnya. Karena apa? Karena kekuatannya berasal dari rambut. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya orang Farisi. Dia selalu menang, mengalahkan beruang yang besar-besar itu ya. Dia selalu menang karena apa? Tuhan memberikan kekuatan ekstra di rambutnya. Tapi karena Simpson terlalu sombong, terlalu tidak mendengarkan Tuhan, dia akhirnya jatuh. Dia kalah. Dengan siapa? Dengan Delila. Dia kalah dengan Delila. Kalahnya kenapa? Dia mempunyai teman wanita bernama Delila. Akhirnya dibujuk-bujuklah sama Delila. Apa sih kekuatanmu? Kok kamu bisa kuat seperti itu? Akhirnya dia kasih tahu. Selama ini tidak pada tahu. Dia kasih tahu. Nah, kekuatanku berada di apa coba tadi? Di rambutku. Nah, Tuhan memberikan kekuatan di rambutku. Jangan ada yang boleh untuk memotong rambutku. Kalau rambutku dipotong satu helai pun, nanti kekuatanku hilang. Aku tidak bisa lagi untuk mengalahkan berbagai macam musuhku seperti singa dan lain-lain. Akhirnya si Delila yang jahat itu, yang berpura-pura menjadi baik, dia bilang sama orang-orang Farisi yang dikalahkan Simpson. Nah, dia bilang kalau kekuatan Simpson itu berada di rambut. Dan akhirnya orang-orang Farisi menangkap Simpson dan memotong rambut Simpson. Nah, akhirnya dia kalah, dia tidak bisa, dan matanya pun dibutakan, cungkil ya, dibutakan oleh dia, dipermalukan. Nah, tapi di sini Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menolong kita di setiap keadaan kita. Tuhan menolong Simpson dan memberikan kekuatannya lagi. Akhirnya Simpson menang untuk mengalahkan orang Farisi. Nah, dan akhirnya Simpson menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maksudnya apa? Menyerahkan hidup kita selalu, kita harus selalu
berdoa, selalu membaca Alkitab. Jangan lupa walaupun di rumah aja tetap membaca Alkitab dan selalu berdoa sama orang tua kalian, sama kakak atau adik kalian. Saat mendengarkan firman Tuhan yang saat ini seperti saat ini nih. Di Mazmur 62 ayat 8 bunyinya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Tempat pelindungan kita adalah Allah. Kalau mau sekolah online, tetap untuk berdoa, mohon lindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan supaya sekolah online-nya lancar. Terus mohon berkat untuk Tuhan, untuk orang tua kalian, ya kan? Nah, kesehatan kalian itu ada pelindungan dari Tuhan. Kalian sehat semua itu bukan kuat kalian semua, tapi karena lindungan Tuhan untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dimanapun berada. Oke, jangan lupa ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian tadi tante cerita tentang apa? Tolong kalian videoin. Kalian cerita tante cerita tentang apa dari awal sampai akhir. Cerita tentang apa? Jadi gini. Cerita tentang apa tadi? Tentang ini apa? Terus tentang siapa tadi yang nggak dipotong rambutnya? Kalian apa ya, deskripsikan tuh apa ya, ngerti gak ya? Kalian ceritakan lagi tentang siapa tadi yang nggak dipotong tadi ini, terus dia kalah dengan ini, terus akhirnya dia menang karena siapa gitu ya. Oke, tanda tunggu untuk tugasnya. Makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kau yang memberkati anak-anakmu, Kingdom Kids Tuhan. Kau berkati mereka semua, untuk mereka menjadi anakmu yang tetap turut pada orang tua, takut pada Engkau Tuhan Yesus. Anak mereka manis. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.